Perkenalkan, nama aku Siti Nurmala Damayanti, biasa dipanggil Mala. Aku mahasiswi Universitas Pajajaran, Prodi Sastra Jerman, angkatan 2018. Di sini aku sebagai perwakilan kelompok dari KKN yang berjudul Peran UMKM dalam Membangkitkan Ekonomi di Era New Normal dengan subtema pengembangan strategi pemasaran melalui digitalisasi pada era New Normal di Kelurahan Kebon Baru, Kota Cirebon. Kita ketahui pembukuan secara manual itu cukup memakan waktu, maka dari itu aku dan rekan-rekan kelompok menawarkan cara pembukuan yang lebih praktis dan efektif, yaitu dengan cara menggunakan software akuntansi, yaitu Paper ID. Nah, di Paper ID itu banyak fitur-fitur yang memudahkan kita, terutama pelaku UMKM, seperti invoice, pembayaran, stok barang, buku besar, dan ayat jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial untuk melakukan pembukuan di Paper ID. Tanpa menunggu lama-lama, yuk simak tutorialnya. Pertama-tama, ketik website paper.id pada halaman pencarian. Kemudian akan ada pilihan login dan daftar di pojok kanan atas. Jika kalian belum memiliki akun, maka klik daftar. Masukkan email, kata sandi, dan ulang kata sandi, kemudian klik daftar. Karena aku udah memiliki akun, maka aku bisa langsung masuk. Masukkan email dan kata sandi, lalu klik masuk. Akan muncul halaman utama pada website Paper ID. Terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan pada website ini. Aku akan menunjukkan contoh pembuatan pada invoice penjualan. Di sini aku sudah pernah membuat data-data invoice. Untuk membuat invoice baru, bisa diklik pada pilihan buat invoice baru di sebelah kanan atas. Kemudian kalian bisa memasukkan logo, tanggal invoice, salesperson, tanggal jatuh tempo, dan nama pelanggan. Untuk membuat data pelanggan baru, silakan klik pada tombol buat mitra baru. Kalian bisa memilih tipe mitra klien atau supplier. Saya memilih klien. Selanjutnya kalian harus mengisi informasi seputar klien tersebut seperti nama, email, nomor telepon, dan juga alamat. Jika sudah terisi, maka silakan klik simpan. Lalu nama pelanggan dapat dipilih dari data yang sebelumnya telah dibuat. Setelah itu, kalian dapat langsung mengisi invoice penjualan. Contoh produknya tuh di sini aku masukin adalah handphone dan deskripsi produknya adalah Samsung S10. Kuantitasnya aku masukin 1, kemudian harga 12 juta. Nah, kalian juga di sini bisa mengisi berapa persen diskonnya. Aku ambil 5% contohnya. Kemudian selain itu ada juga pajak. Aku ambil pajak yang 10% eksklusif dan akan tertera jumlah nominal dari penjualan tersebut. Kalian juga bisa mengunggah tanda tangan di sini. Kemudian simpan invoice. Nah, bisa disimpan dan kirim, atau simpan dan konfirmasi, atau bahkan simpan draft. Aku pilih yang simpan dan konfirmasi. Nah, akan tertera seperti ini. Kemudian bisa dikirim langsung atau bisa nanti saja. Setelah itu, terlampir hasil invoice yang telah dibuat tadi. Terdapat juga pilihan untuk mengubah invoice tersebut.
Fitur lainnya ada contoh seperti order, kemudian pembayaran. Pembayaran saya memilih terima pembayaran. Pilih menu pada terima pembayaran, lalu pembayaran dari siapa, pilih metode pembayarannya, ke akun keuangan mana, dan kalian juga bisa tambahkan catatan. Setelah itu pilih dokumen dan kalian pilih invoice mana yang sudah dibayar. Saya mengambil yang tadi, kemudian masukkan jumlah terbayarnya berapa. Di sini aku sesuaiin aja sama jumlah tertagihnya ya, 12.540.000. Kemudian langsung simpan pembayaran masuk. Dan pembayaran berhasil tersimpan. Kalian di sini bisa lihat sudah ada kwitansi, bisa dikirim juga bukti pembayarannya ke pelanggan. Fitur lainnya adalah biaya. Nah, biaya ini bisa diklik buat biaya baru dan masukkan data untuk keperluan biaya apa. Ada vendor, akun beban, tanggalnya, kategorinya, bahkan jumlahnya di sini udah lengkap banget. Harus lengkap ya. Kemudian setelah itu disimpan dan akan langsung tersimpan. Nah, kalian juga di sini bisa mengubah data tersebut, bisa menghapusnya dan lain-lain. Segala transaksi yang telah dibuat akan tertera dan tersimpan semuanya pada ayat jurnal atau buku besar. Nah, kalian di sini bisa melihat satu persatu apakah sudah benar atau belum. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Sudah sangat praktis dan efektif banget ya buat zaman sekarang, semuanya serba digital, jadi kita nggak perlu lagi pembukuan secara manual. Itu jauh lebih memakan waktu dibanding menggunakan aplikasi berbasis digital ini, karena selain itu Paper ID ini bisa dibuka di handphone juga, jadi kalian bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat bagi saya terutama dan khususnya kalian.